negara dalam pengertian filsafat. Menurut Sudirman Kartohadiprodjo, Pancasila adalah filsafat bangsa Indonesia. Kelima sila itu merupakan intinya. Pancasila sebagai ideologi. Kata idea berasal dari kata bahasa Yunani, eidos, yang berartinya bentuk. Di samping itu masih diketemukan kata lain, yakni idein, yang berarti melihat. Dengan demikian, secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, idea disamakan dengan cita-cita, yakni cita-cita yang bersifat tetap, yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar pandangan atau paham. Menurut Notonagoro, ideologi negara sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan, yang pada hakikatnya merupakan asas kerohanian. Tantangan Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia merupakan pilihan ideologi yang sangat tepat yang mesti dijadikan rujukan utama bagi setiap warga negara dalam bertindak dalam konteks global. Hal ini tidak lain agar sikap dan perilaku yang ditampilkannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, sikap dan perilaku berkarakter Pancasila yang terrefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Hal ini mengandung konsekuensi yuridis, yaitu bahwa seluruh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia harus sejiwa dan sejalan dengan Pancasila. Dengan kata lain, isi dan tujuan peraturan perundang-undangan RI tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan UUD Negara Rakyat Indonesia 1945 yang di dalamnya ada dasar negara Pancasila yang sudah barang tentu menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara. Terdapat 9 prinsip pokok yang mendasari penyusunan sistem penyelenggaraan negara Indonesia dalam rumusan undang-undang di masa depan. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. Yang pertama adalah pertarungan ideologi antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang ketiga adalah meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan ideologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Faktor internalnya ada pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Contoh kasusnya masih adanya perusakan tempat ibadah yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai yang tersirat dalam sila pertama, yaitu toleransi antar umat beragama. Sebuah bom berskala kecil meledak di depan Gereja Kemenangan Iman Indonesia atau GKII Jalan Bunga Kenanga di kawasan Padang Bulan, Medan pada hari Minggu 20 Agustus tahun 2000 sekitar pukul 6 pagi. Tidak ada korban luka-luka maupun bangunan yang rusak akibat ledakan bom tersebut. Hanya saja suara ledakan bom itu sangat mengejutkan jemaat yang sedang melakukan kebaktian di dalam gereja. Begitu mendengar suara ledakan bom, jemaat gereja langsung berhamburan keluar dalam suasana panik. Peristiwa tersebut sangat tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila, terkhususnya sila pertama
di mana seharusnya setiap orang bebas dalam memeluk agama pilihannya dan beribadah dengan aman dan tanpa ancaman. Solusinya adalah diperlukan tindakan yang nyata dari kita sebagai bangsa Indonesia dalam bagaimana melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi, dan lalu yang kedua, bagaimana nilai-nilai tersebut dapat dilaksanakan oleh pribadi masing-masing dalam kehidupan sehari-hari secara pribadi, anggota, masyarakat, dan negara. Kesimpulannya adalah, Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan negara, perekat bangsa, Pancasila harus selalu dipertahankan dan ditanamkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai benteng dan pegangan dalam kehidupan bangsa dan bernegara saat ini dan di masa akan datang. Sekian Pak dari saya. Terima kasih. Sama-sama, Aulia Rahma. Oke, sudah cukup baik, Aulia Rahma. Terima kasih juga. Ya, jadi ini contoh kasusnya tadi, ya, bahwa pelanggaran sila pertama. Oke, yang selanjutnya adalah Ahmad Anwar. Halo, Ahmad Anwar. Silakan Ahmad Anwar. Pip, tolong share screen, Pip. Baiklah. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Selanjutnya. Konsep filsafat. Filsafat berasal dari kata filosofi yang secara epistemologis berasal dari philos atau philenyang yang artinya cinta dan sophia yang artinya hikmat dan kebijaksanaan. Secara epistemologis, cinta kepada hikmat atau kebijaksanaan, cinta memiliki pengertian yang luas, sedangkan kebijaksanaan memiliki arti yang bermacam-macam, yang berbeda satu dengan yang lainnya. Istilah filosofos pertama kali digunakan oleh Pythagoras. Next. Pada zaman klasik, filsafat secara tradisional dibagi menjadi 3 cabang utama. Pertama, filsafat alam atau fisika adalah studi tentang dunia fisik atau fisis. Kedua, filsafat moral atau etika adalah studi tentang kebaikan, benar dan salah, keindahan, keadilan dan kebajikan atau etos. Ketiga, filsafat metafisika atau logika adalah studi tentang eksistensi, sebab akibat, logika, bentuk, dan objek abstrak lainnya. Selanjutnya. Secara istilah atau terminologi, filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan masalah umum mendasar mengenai berbagai persoalan seperti pengetahuan, akal pikiran, eksistensi, dan bahasa. Dalam arti lain, filsafat adalah suatu kebijaksanaan hidup atau filosofia untuk memberikan suatu pandangan hidup secara menyeluruh berdasarkan refleksi terhadap pengalaman hidup dan pengalaman ilmiah. Dalam kata lain, dalam filsafat tidak terdapat eksperimen atau percobaan, tapi filsafat itu mengemukakan masalah secara persis, mencari solusi, serta memberikan argumentasi atau solusi tersebut. Filsafat Pancasila. A. Pengertian filsafat Pancasila menurut para ahli. Yang pertama, menurut Insinyur Soekarno, filsafat Pancasila merupakan filsafat asli dari Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan alkulturasi budaya India atau Hindu-Buddha, Barat atau Kristen, dan Arab atau Islam. 2. Filsafat menurut Soeharto mulai mengalami perubahan melalui para filsuf yang lahir dari Depdikbud, semua elemen Barat disingkirkan dan diganti dengan interpretasi dalam budaya Indonesia atau Pancasila Truly Indonesia. Ketiga, Rusian Abdul Ghani. Menurut Rusian Abdul Ghani, Pancasila itu adalah filsafat dari negara terlahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. B. Fungsi filsafat Pancasila. Sebagai jiwa bangsa Pancasila, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai falsafah hidup bangsa, sebagai dasar negara,
sebagai hakikat kehidupan bangsa, memberi substansi tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan negara, menjadi perangkat ilmu kenegaraan. C. Tujuan filsafat Pancasila. 1. Untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Allah yang Maha Kuasa. 2. Menjadi bangsa yang menjaga keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. 3. Untuk menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia untuk dapat berada dalam kaitannya HAM dan Pancasila sebagai dasar negara kita. 4. Untuk menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. 5. Menjadi negara nasionalis dan cinta tanah air Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau filsafat Pancasila artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Perja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kegiatan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Di zaman modern sekarang ini, manusia memerlukan filsafat sebagai beberapa alasan. Pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi. Telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman atau security dan kenikmatan atau comfort. Akan tetapi, pada waktu yang sama, manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah tempuh dalam kehidupan mereka. Kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Dengan demikian, manusia dapat memahami pentingnya peran filsafat dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa faedah filsafat yang perlu diketahui dan dipahami adalah sebagai berikut. Pertama, faedah terbesar dari filsafat adalah untuk menjaga kemungkinan adanya pemecahan terhadap problem kehidupan manusia. Jika pemecahan itu sudah diidentifikasi dan diselidiki, maka menjadi mudahlah bagi manusia untuk mendapatkan pemecahan persoalan atau untuk meneruskan mempertimbangkan jawaban-jawaban tersebut. Kedua, filsafat adalah suatu bagian dan keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar perbuatan manusia. Ide-ide filsafat membentuk pengalaman-pengalaman manusia pada waktu sekarang. Ketiga, filsafat adalah kemampuan untuk memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar dapat menjadi lebih hidup, lebih dapat membedakan, lebih kritis, dan lebih pandai. Contoh kasus dan solusinya. Contoh kasusnya adalah kasus seorang petani yang membunuh istri yang menuntut hidup mewah. Ditinjau dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kasus ini termasuk melanggar sila pertama yang dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah rakyat yang beragama. Membunuh sama dengan mengambil nyawa seseorang dengan sengaja maupun tidak. Dalam kasus ini, seseorang membunuh telah melanggar nilai-nilai agama. Ditinjau dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dari sila kedua ini juga menjelaskan jika sebagai manusia seharusnya saling mengasihi sesama sewajarnya, memperlakukan manusia sewajarnya. Kasus pembunuhan ini sangat melanggar nilai Pancasila yang pertama dan kedua. Sungguh ini tidak mencerminkan sebagai rakyat Indonesia yang ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana dengan kejam dan ganasnya pelaku merenggut milik orang lain dengan cara yang tidak sewajarnya, serta membunuh para korban dengan cara yang sangat-sangat tidak berkemanusiaan. Solusinya, terkait kasus pembunuhan ini, perlindungan akan HAM seharusnya lebih diperhatikan oleh pemerintah
Sering-sering terjadinya kasus yang sama dengan ditingkatkannya kesadaran akan HAM tentunya. Manusia akan lebih menghargai sesama dan tidak akan terjadi kasus pembunuhan lagi. Dalam kasus ini dikarenakan para pelaku sering diberikan keringanan hukum sehingga kasus seperti ini masih sering terjadi di negara kita. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ahmad Anwar. Ya sudah cukup baik. Yang selanjutnya Rahel Aprinda. Halo Rahel. Baik, Pak. Maaf Oke, ya, Pak. silakan, Izin Rahel. saya, soalnya saya sedang sakit. Sebentar, Oh Pak. iya. Kok nggak izin ke saya, Rahel? Itu udah di surat dokternya udah dititipin ke Resti. Oh gitu. Sudah. Ya. Ya WA nggak apa-apa. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Aprinda, NPM 211303204. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Etika. Selanjutnya. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa. Secara etimologis berarti ilmu tentang segala sesuatu tentang adat kebiasaan. Dalam arti luas, ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk dalam perilaku manusia. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila merupakan sekumpulan nilai yang diangkat dari prinsip nilai yang berkembang dalam masyarakat. Aliran etika. Yang pertama, etika keutamaan, etika teleologis, dan etika deontologis. Tujuan etika berbangsa dan bernegara yang pertama memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan berbangsa. Yang kedua, menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang ketiga, menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dalam moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Nilai yang terkandung dalam etika Pancasila ada nilai spiritual, nilai humanus, nilai solidaritas, nilai menghargai orang lain, dan peduli. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika itu yang pertama, korupsi, terorisme, kesenjangan hukum, modernisasi, pertikaian, dan pengangguran. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, Orde Lama. Pada zaman Orde Lama, pemilu diikuti partai politik yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Muslimin Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Adanya tudingan bahwa Orde Lama terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem terpimpin. Yang kedua, Orde Baru. Muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia. Yang ketiga, reformasi. Tenggelam dalam euforia demokrasi, seiring perjalanan waktu disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, tantangan Orde Lama. Berupa sikap otoriter dalam pemerintahan yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Yang kedua, tantangan Orde Baru terkait dengan masalah nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Yang ketiga, tantangan era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Esensi Pancasila sebagai sistem etika.
Yang pertama, hakikat sila ketuhanan. Terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan menjamin prinsip moral dan perilaku warga negara harus didasarkan nilai moral yang bersumber pada norma agama. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan. Tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab. Yang ketiga, hakikat sila persatuan. Sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, solidaritas sosial untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat pemecah belah bangsa. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Dan yang terakhir, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata. Sistem historis, sistem sosiologis, dan sistem politis sebagai sistem etika. Yang pertama, sumber historis. Nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Yang kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etik di Indonesia. Yang ketiga, sumber politis. Mengatur masalah perilaku politikus berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi. Contoh kasus korupsi. Direktur PT Citra Lampia Mandiri, Martin P. Silitonga, dituntut 5 tahun penjara dan advokat Arif Fitrawan dituntut 4 tahun penjara karena dinilai terbukti memberikan suap kepada 2 orang hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan Panitera senilai 180 juta ditambah 47.000 dolar Singapura atau sekitar 710 juta. Menyatakan terdakwa Martin P. Silitonga terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun ditambah pidana denda sebesar 150 juta diganti pidana kurungan selama 4 bulan. Cara mengatasinya dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum serta hilangkan budaya menyuap dari masyarakat. Yang terakhir, kesimpulan. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila merupakan sekumpulan nilai yang diangkat prinsip nilai yang berkembang dalam masyarakat. Tujuannya untuk memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rahel Aprinda. Ya, tadi sedikit diperbaiki Rahel, ada nilai humanis, bukan nilai humanus, kan begitu. Ya, monggo yang perlu diperbaiki diperbaiki. Jadi Ya, tantangan dalam tiap era itu kan ada dari era Orde Lama, Orde Baru sampai dengan era Reformasi. Ya, jadi tantangannya selalu ada dan selalu ya berbeda-beda dinamikanya masalahnya. Ya, itu mengenai Pancasila. Oke, untuk pertemuan 1 sampai dengan 13 Anda sudah belajar, ya harusnya ini sudah belajar cara bagaimana memecahkan kasus. Itu yang dimaksud dengan pembelajaran case method. Ya, jadi materi ada, video ada, jurnal ada, kasusnya ada. Nah, untuk pertemuan 14-15 ini yang dimaksud dengan project based learning. Ya, jadi dari pertemuan 1 sampai 13 kan luar biasa materi dan kasusnya. Nah, pertemuan 14 dan 15 ini Anda harus tahu apa yang akan Anda bahas, konsep teorinya apa, nah kasusnya apa. Kan begitu. Ya, ini biasa bisa disebut juga sebagai project based learning sebenarnya. Kan begitu. Anda harus tahu kenapa? Karena Anda adalah
calon sarjana pendidikan. Oke, yang selanjutnya adalah Daniel Sandri. Silakan. Halo, Daniel. Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sebagai warga negara RI. Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila, sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keteraduan ipteks dan pembangunan. Yang keempat, membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Next. Kompetensi yang diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsa secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945. Dalam menghayati filsafat dan ideologi Pancasila sehingga menjiwai tingkah laku sebagai WNI dalam melaksanakan profesinya. Dapat menjadikan warga negara Indonesia yang unggul menguasai ipteks dan seni namun tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Garis besar proses pembelajaran MK Pancasila dan PPKN. GBPP MK Pancasila, memahami landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, memahami dan menginternalisasikan nilai sejarah perjuangan bangsa, memahami sistem ketatanegaraan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, memahami dinamisasi pelaksanaan UUD 1945, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, memahami Pancasila sebagai ideologi, memahami Pancasila sebagai sistem etika, memahami aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next, Pip. Ruang lingkup MK PPKN. Pendahuluan, pengertian tujuan PPKN. Ruang lingkup sistem evaluasi negara dan bangsa, hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia, demokrasi, wawasan Nusantara, ketahanan nasional dan bela negara, politik nasional dan strategi nasional. Literatur 1. Santiaji Pancasila, Prof. Dr. Darmo Diharjo, SH. 2. Pendidikan Pancasila. 3. Pendidikan Kewarganegaraan. 4. UUD RI 1945. Next. Tujuan instruksional umum MK PPKN. Berbentuk sikap dan cara berpikir komprehensif integral pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menumbuhkan rasa cinta tanah air untuk membela keutuhan dan tegaknya negara atau NKRI, serta keutuhan bangsa. Menumbuhkan wawasan negara dalam persahabatan, perdamaian dunia, kesadaran bela negara, sikap dan perilaku yang bersendikan nilai-nilai budaya bangsa. MK pengembangan kepribadian meliputi agama, Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan. Di beberapa dunia melaksanakan MK General Education atau Humanities. Ini melalui dunia pendidikan seperti Amerika Serikat mempunyai History, Humanity and Philosophy, Jepang mempunyai Japanese History, Ethics, Philosophy, and Science, Religion. Filipina mempunyai Family Planning, Taxation, and Land Reform. The Filipina New Constitution, Study of
human right. Landasan pendidikan Pancasila A. Pancasila ditinjau dari landasan historis. Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses yang cukup panjang, sejak Kerajaan Kutai Sriwijaya Majapahit sampai datangnya bangsa lain yang menjajah Indonesia. Selama ratusan tahun bangsa Indonesia berjuang menemukan jati dirinya yang digunakan sebagai filosofi hidup dan bangsa yang dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia, yang sekarang kita kenal sebagai Pancasila dan tiada lain sebagai nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada masa sebelum kemerdekaan sampai dengan kemerdekaan RI, yaitu dalam ketatanegaraan RI, dilakukan upaya menyusun rancangan UU Ketatanegaraan RI dalam sidang BPUPKI. Digunakan pertama kali istilah Pancasila oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Yamin. Next. Istilah Pancasila digunakan untuk memberikan nama pada 5 prinsip dasar ketatanegaraan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Yamin. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan atau proklamasi RI, PPKI menetapkan dan mensahkan UUD 1945 yang dikenal dengan UUD 1945. Dalam pembukaan UUD 45 tercantum 5 dasar negara yang kini dikenal dengan sebutan Pancasila, meskipun istilah Pancasila sendiri tidak tercantum di dalam UUD 45 tersebut. Next. B. Sebagai landasan kultural. Pancasila dalam hal ini berkaitan erat dengan budaya kehidupan bangsa Indonesia dan menentukan eksistensi bangsa Indonesia. Selain itu, sikap mental, tingkah laku, ataupun amal perbuatan setiap bangsa Indonesia harus mencerminkan dari sila-sila Pancasila. Karena nilai-nilai budaya Pancasila ada dan tumbuh sebagai budaya bangsa Indonesia. Next. C. Pancasila sebagai landasan yuridis. Sebagai landasan yuridis, Pancasila tercantum dalam UUD 45. Pancasila adalah dasar negara RI. Hal ini berarti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar dan pedoman dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Isi dan tujuan dari semua perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. D. Pancasila sebagai landasan filosofis. Falsafah berasal dari kata Yunani philosophia. Philos berarti mencintai atau mencari, sophia berarti kebijaksanaan atau kebenaran. Secara harfiah, falsafah berarti mencintai kebenaran. Istilah filsafat dalam bahasa Arab adalah falsafah. Menurut Al-Farabi, ahli filsafat Islam, falsafat ialah ilmu pengetahuan tentang alam maujud, bagaimana hakikat yang sebenarnya. Next. Pancasila sebagai filsafat negara. Dalam hal ketatanegaraan terdapat 3 faktor utama yang harus ada dan satu sama lain saling mempengaruhi dan mempunyai hubungan yang erat, yaitu 1. Faktor filsafat negara, 2. Faktor konstitusi atau UUD, 3. Faktor garis politik. Oke, Daniel. Cukup, Daniel. Ya, Pak. Sekian Oke, yang dapat Daniel. Harusnya yang PKN-nya tidak masuk. Ya, jadi tinggal dikurangi. Ini khusus mata kuliah pendidikan Pancasila. Pendidikan keluarga negara nanti di semester depan. Oke, terima kasih, Daniel. Semoga lekas sembuh, Daniel. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, selanjutnya Tia Febrianti. Silakan, Tia. Baik, Pak.
Tolong dong dijadiin host. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Definisi negara menurut para ahli. Yang pertama, Aristoteles, negara polis ialah persekutuan daripada keluarga dan desa memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Jane Bodin, negara itu adalah suatu persekutuan daripada keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Oleh Hugo de Groot atau Grotius, negara merupakan suatu persekutuan yang sempurna daripada orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Unsur syarat adanya negara. Yang pertama, unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritorial. Yang kedua, unsur manusia atau umat atau masyarakat, rakyat atau bangsa. Yang ketiga, unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintah. Konsep tujuan negara. Yang pertama itu keadilan sebagai tujuan negara, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara, kemerdekaan sebagai tujuan negara, kekuasaan, kekuatan dan kebesaran atau keagungan sebagai tujuan negara, kepastian hidup, keamanan dan ketertiban sebagai tujuan negara. Menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah Grundrom atau norma dasar, Rechtsstaat atau cita hukum, Staatset atau cita negara, filosofis Grundslag atau dasar filsafat negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Peraturan perundang-undang yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. D. Peraturan pemerintah. E. Peraturan presiden. F. Peraturan daerah provinsi. Dan G. Peraturan daerah atau kabupaten atau kota. Alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional, yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dan aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari, karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi satu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Dengan peraturan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perilaku diskriminatif bagi siapapun. Sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis, ketatanegaraan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Penunggu Pancasila sebagai dasar negara sebagai terdapat pada pembukaan juga dimuat dalam ketetapan MPR nomor 18 MPR 1948 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prestia Pancakrasa dan ketetapan tentang Pancasila sebagai dasar negara.
Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Sumber histori Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut filosofis groundslek dari negara, ideologi negara. Dalam hal tersebut, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara, atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia, atau pemimpin MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009-2014. Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada saat negara didirikan. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, nilai ketuhanan atau religiusasi sebagai sumber etika dan spiritualis yang bersifat vertikal, transcendental, atau dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Yang kedua, nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial bersifat horizontal dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dan pergaulan dunia. Yang ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh arti sejauh dan mewujudkan keadilan sosial. Halo Tia. Iya Pak. Tia, lanjut kepada contoh kasusnya Tia. Oke Pak. Di sini saya mengambil sebuah artikel, judulnya Pengakaran Kembali Pancasila di Masyarakat oleh Jazirul Fawad dari Detik News. Tantangan dan problematika bagi Pancasila dewasa ini lebih didominasi oleh hal-hal yang bersifat kontekstual ketimbang konseptual. Kita semua paham bahwa secara konseptual Pancasila merupakan dasar bagi berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia, serta landasan ideologis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sejak merdeka. Namun demikian, secara kontekstual terdapat kesenjangan antara pemahaman dan aktualisasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Masih ada kelompok-kelompok yang mempertentangkan antara agama dan negara adalah satu dari sekian banyak contoh kesenjangan yang ada. Oleh sebab itu, pengakaran kembali atau reinternalisasi Pancasila di tengah-tengah masyarakat menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan. Adanya kesenjangan antara pemahaman dan aktualisasi Pancasila di masyarakat merupakan sebuah fenomena empirik, bukan lagi sembarang asumsi atau generalisasi saja. Masyarakat Indonesia bukan yang tak paham akan Pancasila sejak di bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah, atau bagi mereka yang beruntung untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi, nilai-nilai Pancasila secara kontinu diinternalisasikan oleh tenaga pendidik dan pengajar kepada para murid atau peserta didik melalui materi pelajaran yang mereka terima. Materi seputar toleransi, tenggang rasa, dan tepat selira hingga gotong royong adalah materi-materi dasar dari Pancasila sebagai ideologi negara. Pada tataran lebih lanjut, masyarakat juga mendapat pembinaan dari lembaga-lembaga negara yang mengampu tugas untuk mendiseminasikan nilai-nilai Pancasila. Melalui serangkaian upaya dilakukan secara sistematis tersebut, pemahaman masyarakat yang komprehensif mengenai Pancasila, baik aspek sejarah maupun nilai-nilai dasar,
merupakan hal yang niscaya untuk terwujud. Namun demikian, urgensi dari Pancasila sebagai dasar negara, terlebih lagi sebagai ideologi bagi seluruh warga negara, tidak bisa berhenti pada sekedar pemahaman saja. Pancasila memerlukan kontekstualisasi secara nyata sebagai laku hidup sehari-hari untuk seluruh bangsa Indonesia. Dengan kontekstualisasi itu, Pancasila menjadi ideologi yang benar-benar hidup. Keluhuran Pancasila sebagai landasan ide bangsa dan negara Indonesia bukan terletak pada barisan kata-kata saja, akan tetapi nilai-nilai dasarnya mewujud dan terrefleksi sebagai habituasi dan gaya hidup manusia Indonesia yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan Pancasila, tak hanya itu, tantangan Pancasila hari ini juga disebabkan oleh hadirnya ideologi-ideologi alternatif yang dengan cerdik memanfaatkan celah rapuh problematika sosial dan ekonomi masyarakat untuk menolak dan berpaling dari Pancasila. Adanya fenomena kontemporer yang menarik untuk dicermati sebagai pembelajaran bahwa upaya menjadi nilai-nilai Pancasila sebagai habituasi dan gaya hidup masih diperjuangkan dengan lebih keras. Pandemi COVID yang membekap Indonesia sejak tahun 2020 yang lalu menghasilkan temuan bahwa situasi pandemi menjadi lahan yang cukup subur untuk berkembangnya intoleransi beragama. Data yang dirilis oleh Setara Institute menjadi kondisi kebebasan beragama atau berkeyakinan sepanjang 2020 dapat menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Sepanjang 2020, peristiwa pelanggaran KBB cukup banyak terjadi, yakni hampir 180 peristiwa. Jumlah ini sebenarnya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 200 peristiwa. Hanya saja dari sisi tindakan pada tahun 2020, yang merupakan tahun pandemi, angka tindakan lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, yakni 422 berbanding 327. Kondisi ini cukup memprihatinkan. Pandemi yang segoyangnya menjadi bangsa Indonesia menjadi lebih guyup dan bergotong royong, namun dicederai oleh pihak-pihak yang berlaku intoleran dan bertentangan dengan nilai ketuhanan Pancasila. Pengakaran kembali, pemerintah Halo Tia. Ya Pak. Halo Tia. Oke Tia, cukup Tia. Kalau Tia haus silahkan minum dulu Tia. Ya. Oke, Pak. cukup Tia. Terima kasih Tia ya. Sudah cukup bagus Pak. ini. Sekian, terima kasih. Oke. Selanjutnya Nadira. Nadira Devi ada? Nadira? Iya, Pak. Ya, silakan Nadira. Kapten, tolong SSI. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nadira Devi Lusinta dengan NPM 211303268. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan saya yang berjudul Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Ideologi. Next. Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi secara praktis diartikan sebagai sistem dasar seseorang tentang nilai-nilai dan tujuan-tujuan serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya. Jika diterapkan oleh negara, maka ideologi diartikan sebagai kesatuan gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik sebagai individu, sosial, maupun dalam kehidupan bernegara. Next. Dimensi dan hakikat Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, dimensi realitas, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila
bersumber nilai-nilai nyata yang hidup di dalam masyarakat. Artinya nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua, dimensi idealitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila. Next. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi yang berasal dari kata essence, yang menurut Kamus Longman berarti the most basic and important quality of something, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, esensi adalah kata benda yang artinya hakikat, inti, hal yang pokok. Contoh penggunaan adalah esensi pertikaian antara kedua tokoh itu ialah pertentangan ideologi. Jadi segala sesuatu Halo Nadira. yang merupakan hakikat dasar, Halo Nadira. hal yang pokok, penting, ekstrak, dan konsentrat dari segala sesuatu disebut esensi Halo tergantung dalam Nadira. konteks dan penggunaannya. Halo Nadira. Ya Pak, ya Pak, Oke, gimana? Nadira, dilanjutkan di contoh kasusnya. Iya Pak. Next. Oke. Next lagi. Contoh kasus yang pertama, ledakan bom Bali. Peristiwa ini melibatkan beberapa kelompok teroris dan berbagai latar belakang yang menyertainya. Latar belakang terjadinya bom Bali salah satunya adalah rencana balas dendam dari peristiwa di Ambon dan Poso. Dalam hal ini, para teroris tersebut melakukan balas dendam karena banyaknya umat muslim yang terbunuh akibat konflik tersebut. Akibat peristiwa ini, 202 jiwa melayang serta 209 orang luka-luka. Tak hanya menewaskan ratusan orang, ledakan bom yang terjadi ini juga meninggalkan lubang besar berdiameter 2 kali 4 meter dan kedalaman 1,5 meter, sehingga warga lokal ledakan bom Bali tersebut juga merenggut nyawa dari kalangan turis yang terdiri dari 21 negara. Yang kedua, korupsi EKTP Setia Novanto. Mantan Ketua DPR Setia Novanto terbukti mengintervensi proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam proyek EKTP. Novanto menurut Majelis Hakim terbukti menyalahgunakan jabatan dan kedudukannya sebagai anggota DPR serta Ketua Fraksi Golkar. Novanto melakukan pembicaraan dan pembahasan terkait penganggaran EKTP. Novanto memperkenalkan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dengan pihak-pihak tertentu di DPR untuk mempermudah proses anggaran EKTP. Yang ketiga, maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional atau BNN, penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami peningkatan 0,03% pada 2019 dibandingkan 2017. Dengan kata lain, pada 2019 tercatat ada 3,6 juta pengguna narkoba, 63% diantaranya pengguna ganja, dan antaranya adalah masyarakat dalam usia produktif, yakni 16-65 tahun. Lebih mirisnya lagi, penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus tidak hanya menyentuh mahasiswa saja, tetapi unsur dosen dan guru besar pun sudah ada yang terpapar narkoba. Next. Halo Nadira. Next. Halo Nadira. Ya Pak. Cukup Nadira Ya ya. Pak. Gimana Cukup. Pak? Saya sudah Ya, Pak. bisa ya. Sudah bisa ambil intisarinya. Oke. Ya. Terima kasih Nadira. Ketua kelas, kita akan selesai. Ya, sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ketua kelas A dan B. Tidak ada
kuliah lagi kan ya? Setelah ini kan ya? Nggak ada, Habib Pak. gimana? Tidak ada. Iya, Pak, nggak ada, Pak. Oke. Tidak ada. Berarti kita 200 menit ini bisa ya? Kan satu kelas 100 menit gitu. Bisa. Gimana ini? Senyum-senyum semua gitu. Aduh, saya jadi kebagian nanti Pak Febra gitu. Oke, siap ya. Lanjutkan dulu ya. Oke. Saya anggap semua setuju. Karena tidak ada yang menjawab kan gitu. Oke, dilanjutkan oleh Ajahra Aulia. Silakan Ajahra. Baik, Pak. Ya, silakan. Dapatkan Oke, Tia, nangis apa Tia? Gitu. Enggak, Pak. Cuman Oh, kenapa? Kirain karena agak pegal 200 aja sih, Pak. agak pegel gitu karena 200 Iya. menit ya sama Pak Febra ya. Iya, Pak. Bukan saya, Pak, yang jawab, Pak. Ya, silakan Ajahra. Ayo. Baik, Pak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Azahra Aulia Rahma, NPM 2113-032008. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Next. Konsep menurut Woodruff adalah suatu gagasan atau ide yang relatif sempurna dan bermakna. Suatu pengertian tentang suatu objek, produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya. Konsep secara umum diartikan sebagai serangkaian pernyataan yang saling berhubungan, yang menjelaskan mengenai sekelompok kejadian atau peristiwa yang merupakan suatu dasar atau petunjuk di dalam melakukan suatu penelitian, di mana teori dan konsep tersebut dapat memberikan gambaran secara sistematis dari suatu fenomena. Next. Mata kuliah pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa, untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Next. Pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Next. Mata kuliah pendidikan Pancasila diberikan karena adanya kesadaran akan perlunya pendidikan yang berkesinambungan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Diharapkan dengan pemahaman yang semakin mendalam akan nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila juga diberikan karena fakta kemerosotan penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik individual maupun kolektif sebagai bangsa. Dengan kata lain, mata kuliah ini dihidupkan karena adanya kesenjangan antara kata atau pengetahuan dan perbuatan serta tingkah laku. Pendidikan Pancasila diberikan karena kesadaran akan semakin derasnya arus ideologi asing. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk memberikan pemahaman benar akan Pancasila. Contoh kasus terkait urgensi pendidikan Pancasila yang menggambarkan penurunan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Yang pertama, permasalahan penyalahgunaan narkoba. Dalam operasi premanisme yang dilakukan tim Sancan Polres Garut
polisi berhasil mengamankan 16 orang yang sedang bertransaksi obat-obatan terlarang, yang diantaranya merupakan remaja pengangguran, juga berstatus sebagai pelajar SMP dan SMA. Para remaja tersebut berstatus sebagai pembeli. Mereka selanjutnya diperiksa secara intensif dan diserahkan ke Badan Narkotika Nasional untuk rehabilitasi. Selanjutnya, contoh pudarnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi yaitu tingginya tingkat kejahatan dan kriminalitas. Pada 17 Maret 2018, terjadi pengeroyokan oleh sekelompok remaja yang dilakukan kepada 2 anggota polisi yang mencoba melerai tawuran. Remaja tersebut menyerang polisi dengan senjata tajam, yang kemudian melukai 2 anggota polisi tersebut. 5 pelaku pengeroyokan kemudian ditangkap karena telah melukai anggota polisi tersebut. Akibatnya para remaja tersebut terjerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, yang mengakibatkan para pelaku tersebut dipenjara selama 5 tahun 6 bulan. Next. Selanjutnya, tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila dapat dilacak keterkaitannya dengan tujuan nasional dan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan Pancasila adalah agar subjek didik memiliki moral yang sesuai dengan nilai Pancasila. Moralitas itu mampu terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, yaitu yang pertama, dapat memahami dan mampu melaksanakan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia. 2. Menguasai pengetahuan tentang beragam masalah dasar berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Next. 3. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila, sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keterpaduan iptek dan pembangunan. Kemudian yang keempat, membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dengan menerapkan strategi heuristik terhadap nilai-nilai Pancasila. Tujuan utama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan-wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri warga negara Republik Indonesia. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, dan bertanggung jawab. Next. Sumber historis, sosiologis, dan politis pendidikan Pancasila. Yang pertama, landasan historis, yaitu landasan-landasan fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materinya, rancangan modal pembelajarannya, dan evaluasinya. Yang kedua, landasan sosiologis, yaitu ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Yang ketiga, politisi pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya dan usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Next. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang pertama, peran Pancasila yang pertama pada dasarnya adalah digunakan sebagai penyaring informasi yang beragam. Yang kedua, Pancasila seharusnya juga menjadi batasan pandangan yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara. Menghadapi tantangan sudah mulai memudarnya nilai-nilai Pancasila, yaitu dengan menyadarkan kembali reaktualisasi nilai-nilai tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dan penanaman kembali ide tentang Pancasila sebagai dasar negara sejak dini. Next. Kesimpulan.
Pendidikan Pancasila sangat dibutuhkan dalam berbagai kalangan untuk mewujudkan suatu bangsa dan negara yang mampu membanggakan Pancasila sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa bernegara pada khususnya. Melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisa, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negaranya secara konsisten dan berkesinambungan dengan cita-cita dan tujuan nasional, seperti yang digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mata kuliah pendidikan Pancasila diberikan karena adanya kesadaran akan perlunya pendidikan yang berkesinambungan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Diharapkan dengan pemahaman yang semakin mendalam akan nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ajahra Aulia Rahma. Tadi disampaikan bahwa kenapa pendidikan Pancasila itu penting, ya. Ada kesenjangan antara kata dengan perbuatan, kan begitu. Itu perlu ada pendidikan Pancasila. Yang selanjutnya adalah mengenai pemahaman pendidikan Pancasila di masyarakat, itu kan tidak semua paham mengenai itu ternyata, kan begitu, ya. Apalagi sudah masuk kepada gorengan-gorengan politik, kan masuk kepada politik praktis, ya. Ini harus Anda sebagai calon sampai PKN harus bisa, ya, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai apa itu Pancasila yang sebenarnya. Oke, yang selanjutnya silahkan untuk Untung Batin. Halo Untung. Iya Pak. Ya silahkan Untung. Tolong sih dibikin semua, masih disabel yang partisipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nubat Laksono dengan NPM 2113032027. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika, suatu ilmu yang berisi tentang watak, perbuatan, atau tingkah laku manusia yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik, serta bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam artian, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk dari tahun 1997. Macam-macam etika dan contohnya. Satu etika kelewat kayaknya. Enggak benar. Semacam etika beserta contohnya. Satu, etika umum. Macam-macam etika. Yang pertama adalah etika umum. Etika umum merupakan jenis etika yang berkaitan dengan keadaan dasar tentang tindakan manusia secara etis. Etika umum juga berkaitan dengan cara-cara yang dilakukan oleh manusia dalam mengambil keputusan etis dan teori-teori dalam etika serta prinsip moral dasar yang dijadikan sebagai pegangan manusia dalam berbuat. Dua, etika khusus. Macam-macam etika. Yang selanjutnya adalah etika khusus. Etika khusus merupakan jenis etika berupa penerapan konsep moral standar dalam situasi kehidupan yang khusus. Etika khusus dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu etika individual yang menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri, dan etika sosial, yaitu sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota masyarakat.
Pancasila sebagai sistem etika. Etika merupakan cabang filsafat Pancasila yang dijabarkan melalui sila-sila Pancasila dalam mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Etika Pancasila cenderung mendekati pada pengertian etika kebajikan dalam sistem pemerintahan. Hal ini dikarenakan konsep deontologis dan teologis terkandung di dalam Pancasila. Deontologi artinya Pancasila mengandung kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara. Teleologi artinya Pancasila menjadi tujuan dari negara Indonesia. Namun, Pancasila tetap bersumber pada etika kebajikan, tidak hanya berorientasi pada kewajiban dan tujuan. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, diantaranya 1. Masih terdapat kasus korupsi yang melemahkan sendi kehidupan negara. 2. Masih terdapat kasus terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga menurunkan sikap toleransi dan menghambat integrasi nasional. 3. Masih terjadinya pelanggaran atas arti HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Terdapat kesenjangan antara kelompok miskin dan kaya, serta masih terdapatnya kaum marginal di beberapa wilayah yang merasa terasingkan. 5. Masih adanya ketidakadilan hukum dalam esensi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. 1. Sila ketuhanan mencerminkan bahwa Tuhan merupakan penjamin prinsip moral. Setiap perilaku warga negara didasarkan pada prinsip moral yang bersumber pada norma agama. Ketika prinsip moral berlandaskan pada norma agama, maka akan memberikan kekuatan pada prinsip agar dilaksanakan oleh pengikutnya. 2. Sila kemanusiaan memiliki prinsip acta humanus. Tindakan kemanusiaan diimplikasikan melalui sikap adil dan beradab guna menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang berdasar pada nilai kemanusiaan tertinggi. 3. Sila persatuan memiliki arti kesediaan hidup bersama di atas kepentingan individu dan kelompok dalam kehidupan bernegara. Landasannya adalah nilai solidaritas dan semangat kebersamaan yang melahirkan kekuatan dalam menghadapi ancaman pemecah belah bangsa. 4. Sila kerakyatan sebagai sistem etika terletak pada konsep musyawarah untuk mufakat. 5. Sila keadilan sebagai perwujudan dari sistem etika tidak menekankan pada kewajiban saja. Penerapan etika sesuai dengan Pancasila. Menurut Aryani Ngarya, ada beberapa cara yang mudah untuk memahami Pancasila yang dapat dipakai untuk mengajukan kritik terhadap praktik Pancasila. Pertama, mempertanyakan tingkatan dijalankannya prinsip moral, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Apakah sebuah tindakan yang dilakukan sebuah lembaga pemerintahan telah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Kedua, mempertanyakan tingkatan kesesuaian antara nilai objektif dengan nilai intersubjektif. Apakah sebuah tindakan yang dilakukan lembaga pemerintahan yang berdasarkan prinsip nilai intersubjektif keadilan sesuai dengan nilai objektif adil. Aktualisasi Pancasila sebagai dasar etika tercermin dalam sila-silanya, yaitu yang pertama, sila pertama, menghormati setiap orang atau warga negara atas berbagai kebebasannya dalam menganut agama dan kepercayaannya masing-masing, serta menjadikan ajaran-ajaran sebagai anutan untuk menuntun ataupun mengarahkan jalan hidupnya. Sila kedua, menghormati setiap orang dan warga negara sebagai pribadi. Manusia sebagai subjek pendukung, penyangga, pengemban, serta pengelola hak-hak dasar kodrat yang merupakan suatu keutuhan dengan eksistensi dirinya secara bermartabat. Sila ketiga, bersikap dan bertindak adil dalam mengatasi segmentase atau primordialisme sempit dengan jiwa dan semangat bineka. Sila keempat, kebebasan, kemerdekaan, dan kebersamaan dimiliki dan dikembangkan dengan dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan secara jujur dan terbuka dalam menata berbagai aspek kehidupan. Sila kelima, membina dan mengembangkan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mencakup kesamaan derajat dan pemerataan bagi setiap orang atau setiap warga negara. Pelanggaran etika berpancasila dalam kasus Jaksa Pinangki. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat memutuskan tidak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas vonis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Pinangki Sirna Malasari. Diberitakan Kompas.com, Senin, Jaksa Penuntut Umum berpandangan bahwa tuntutan JPU telah dipenuhi
dalam putusan pengadilan tinggi. Diketahui Pinangki terbukti bersalah melakukan tiga tindak pidana dalam kasus korupsi pengurusan fatwa di Mahkamah Agung. Pertama, Pinangki dinyatakan terbukti menerima uang suap $500.000 dari Joko Chandra. Kedua, Pinangki terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan total $375.000 atau setara 5,25 miliar. Selain itu, Pinangki juga dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan jahat bersama Joko Chandra, Andi Irfan Jaya, dan mantan kuasa hukum Joko Chandra, Anita Kolopaking. Analisa dan solusi terkait kasus Jaksa Pinangki. Dalam berita tersebut, Jaksa Pinangki telah melakukan pelanggaran etika dalam sila kedua di mana ia tidak bersifat adil dan diketahui menerima suap dari Joko Chandra serta terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Solusi, menurut saya, kita perlu menanamkan nilai-nilai etika kepada mereka yang memiliki wewenang dalam menjalankan hukum dikarenakan jika semua penegak hukum dapat disuap, maka nantinya tidak akan ada keadilan di negeri ini dan nilai sila kedua akan luntur. Karena jika hukum dapat dibeli, maka nanti akan terjadi ketidakseimbangan di negeri ini yang nantinya akan membawa kehancuran kepada negeri ini sendiri. Alangkah baiknya jika yang menjadi penegak hukum adalah orang yang memiliki etika berpancasila agar mereka tidak dapat disuap sehingga keadilan akan tercipta. Sekian Pak dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Untung, ini sudah cukup baik Untung ya. Pertahankan Untung. Oke, selanjutnya saya cek terlebih dahulu. Kiki Amelia. Halo Kiki. Ya Pak. Ya silakan Kiki. Tolong share screen dong. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Amelia dengan NPM 21130320039. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari kerja saya mengenai materi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pengertian dari ideologi sendiri adalah ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap sistem keyakinan ideologi terbentuk melalui suatu proses yang panjang, karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. Adapun pengertian lain dari ideologi adalah ide-ide cita-cita atau pandangan yang berdasarkan pada rasio. Dan juga ideologi bangsa merupakan suatu hal yang mendukung tercapainya tujuan hidup atau tujuan nasional suatu bangsa. Next. Next, Fit. Istilah ideologi pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf Prancis bernama Antoine de Tracy pada tahun 1796 sebagai ilmu tentang pikiran manusia yang mampu menunjukkan arah yang benar ke arah masa depan. Ideologi adalah ilmu seperti juga biologi, psikologi, fisika, matematika. Namun dalam perkembangan ideologi bergeser dari semacam ilmu menjadi suatu paham atau doktrin. Next. Sumber-sumber dari ideologi tersebut ada 3. Yang pertama, kebudayaan, artinya ideologi timbul dari kebiasaan atau adat istiadat masyarakat itu sendiri. Contohnya, kegiatan keagamaan, sistem organisasi masyarakat, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada agama. Di saat ideologi bersumber dari agama, maka akan ditemukan suatu bentuk negara teokrasi, yakni sistem pemerintahan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai agama tertentu. Yang ketiga, ada pemikiran para tokoh. Biasanya ideologi muncul karena pemikiran maupun teori dari para tokoh yang mana pemikirannya menimbulkan pengaruh bagi masyarakat. Next. Tipe-tipe ideologi. Ideologi terbuka.
Ideologi terbuka hanya berisi orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat. Yang kedua ada ideologi tertutup, adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Next. Macam-macam ideologi. Yang pertama ada kapitalisme. Kapitalisme yakni berasal dari bahasa Latin yang akar katanya caput, yang berarti kepala. Pada abad 12 dan 13, kata tersebut diartikan dengan dana, persediaan barang, jumlah uang atau uang bunga pinjaman. Yang kedua ada liberalisme. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Yang ketiga ada sosialisme. Sosialisme merupakan doktrin atau ajaran ekonomi yang berdasarkan pada ekonomi kolektivisme. Yang terakhir ada komunisme. Negara dipandang sebagai alat pemaksa yang diciptakan oleh pengawas masyarakat kapitalis untuk kepentingan mereka sendiri. Next. Next feed. Pancasila pasca amandemen UUD 1945. Perubahan Undang-Undang 1945 sebagai agenda utama era reformasi mulai dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tahun 1999. Pada sidang tahun MPR 1999, seluruh fraksi di MPR membuat kesepakatan tentang arah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 16 sebagai sepakat untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada sepakat untuk mempertahankan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga ada sepakat untuk mempertahankan sistem presidensial dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sebagai sistem presidensial. Yang keempat ada sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir ada sepakat untuk menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen terhadap Undang-Undang 1945. Next. Keunggulan dan kelemahan dari ideologi Pancasila yaitu yang pertama ada keunggulannya memiliki sikap-sikap positif yang dimiliki ideologi-ideologi lain yang ada di dunia. Yang kedua ada membela rakyat, yang ketiga peran serta negara tidak membuat rakyat menderita, yang keempat seluruh komponen masyarakat saling memiliki keterikatan, yang kelima ada bersifat terbuka, yang keenam memberi kebebasan kepada rakyat dalam berpolitik dan beragama, yang ketujuh menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa menghilangkan hak orang lain dan lain-lain. Kelemahan dari ideologi tersebut terlalu ditinggi-tinggikan atau berlebihan. Jika Pancasila dibandingkan ideologi-ideologi lain memang lebih baik karena Pancasila sendiri mengambil segala hal-hal positif yang ada dalam setiap ideologi yang ada. Hanya saja cara pengalaman bangsa kita saat ini terhadap Pancasila sudah salah kaprah. Segala sesuatu yang menjadi makna atau nilai-nilai Pancasila tersebut seakan-akan sudah tidak ada lagi, dan praktek untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila lama-kelamaan mulai memudar. Next. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi. Unsur-unsur ateisme dapat ditangani dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Unsur individualis dapat ditangani dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Segala unsur yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa dapat dihindari dengan adanya sila ketiga, yaitu Kesatuan Indonesia. Perbedaan pendapat dapat dihindari dengan sila keempat dengan menerapkan musyawarah mufakat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, ketidakadilan dalam menuntut hak dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dapat diatasi dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Permasalahan yang bertentangan dengan ideologi. Yang pertama ada terorisme, yang kedua ada globalisasi, yang ketiga disintegrasi bangsa, yang keempat ada agama, yang kelima ada korupsi. Contoh kasus yang bertentangan dengan ideologi. Yang pertama ada terorisme. Teror bom di gereja di Surabaya, serangan teroris di Makobrimob, bom bunuh diri di Polrestabes Surabaya dan Riau, pembunuhan pekerja jembatan di Papua. Yang kedua ada globalisasi. Persebaran berita hoax berkembang pesat, masuknya ideologi-ideologi asing, liberalisme berkembang, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Next.
sebelumnya. Yang ketiga, disintegrasi bangsa. Peristiwa G30 SPKI, peperangan yang terjadi di antara suku Jawa dan Lampung pada tahun 2016, krisis moneter dan peranan KKN. Yang keempat ada agama, perkembangan ideologi non-Pancasila apabila dipahami secara radikal, komunisme, peperangan antar agama di Poso, Aceh, dan Papua. Yang terakhir ada korupsi. Korupsi Bank Senturi, kasus korupsi BLDI, hingga drama kasus korupsi EKTP. Next. Solusi untuk menjaga keharmonisan ideologi ada dua cara, yaitu secara preventif atau suatu upaya pengamanan yang sifatnya pencegahan. Yang kedua ada secara represif atau usaha pengamanan yang bersifat penindakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiki Amelia. Oke, kalau di sini dalam satu kelas ini sampai ya nggak pinter mengenai mata kuliah pendidikan Pancasila, nemen, bener aja, nemen, kan begitu. Ya, ini sudah dipresentasikan, kasusnya sudah ada, ya. Saya ulangi, nemen lah kalau nggak pinter, kan begitu. Oke, yang selanjutnya Valentino, silahkan Valentino. Pak, ini saya Pak Daniel, Pak. Oh, Daniel Valentino. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, silahkan. Kan udah tadi, Pak. Oh, Daniel Sandri. Halo, Daniel Sandri tadi ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Oke. Namanya kan Valentino. Saya panggil aja. Kok nggak ada di absen. Oke, tunggu sebentar. Saya cek. Puji Astuti, silakan. Halo. Baik, langsung saja. Pancasila sebagai sistem filsafat. Next. Lanjut, Pip. Pancasila sebagai filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran bagi para pendiri negara, termasuk Soekarno, ketika menggagas ide filosofis Gornslag. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perenungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPUPKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI, termasuk salah satu momentum yang menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Sistem filsafat itu sendiri merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu, sehingga perenungan awal yang dicetuskan para pendiri negara merupakan bahan baku yang dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikir berikutnya. Lanjut. Pengertian filsafat menurut arti katanya, kata filsafat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, terdiri dari kata phil yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Cinta artinya hasrat yang besar atau berkobar-kobar, atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Jadi, filsafat berarti atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Lanjut. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem. Lanjut.
Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditunjukkan kepada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Lanjut. Yang pertama, landasan ontologis Pancasila. Ontologi, menurut Aristoteles, adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Masalah ontologis antara lain, apakah hakikat sesuatu itu, apakah realitas yang tampak ini merupakan suatu realitas sebagai wujudnya, yaitu benda, apakah ada suatu rahasia di balik realitas itu, bagaimana yang tampak pada makhluk hidup, dan seterusnya. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila, tiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Lanjut. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersatu, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang berkeadilan sosial, yang pada hakikatnya adalah manusia. Sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga, dan jiwa jasmani serta rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta makhluk hidup, serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka secara hierarkis sila pertama mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya dikemukakan oleh Nertanegara pada tahun 1975. Lanjut. Selanjutnya, landasan epistemologis Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses, syarat terjadinya pengetahuan, batas, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu tentang teori terjadinya ilmu atau science of science. Lanjut. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system cita-cita menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya, sehingga dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila. Lanjut. Yang terakhir ada landasan aksiologi Pancasila. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani, yaitu aksios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila atau subscriber of value Pancasila, yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Pengakuan, penerimaan, dan penghargaan atas nilai-nilai Pancasila itu nampak dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia, sehingga mencerminkan sifat khas sebagai manusia Indonesia. Lalu contoh kasus yang terkait dengan sistem filsafat Pancasila yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan, serta memanfaatkan kekayaan alam atau seluruh isinya untuk kepentingan pribadi seperti tindakan korupsi. Tindakan korupsi yang menyalahgunakan kewenangan dan merugikan keuangan negara masih saja menjadi persoalan yang tak kunjung tuntas. Solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi persoalan ini yaitu dengan menanamkan pendidikan moral dan nilai religius
secara intensif sejak dini, memanfaatkan teknologi digital, serta membangun supremasi hukum yang kuat dan memberi hukuman berat kepada pelaku tindakan korupsi. Lanjut. Kesimpulan, Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila yang satu dengan sila yang lain untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai, dan landasan yang mendasar. Pancasila dikaitkan sebagai filsafat dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat, di mana Pancasila memiliki hakikatnya tersendiri yang terbagi menjadi 5, sesuai dengan kelima sila-silanya tersebut. Adapun yang mendasari Pancasila adalah dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis. Sekian penjabaran materi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Puji Astuti. Sudah cukup baik tadi Puji, ya, dipertahankan seperti itu. Selanjutnya Najwa Trisakina. Ya Pak, Viv tolong share screen dong. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Trisakina Yuan dengan NPM 213103252. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Next. Apa konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Pancasila terbentuk atas hasil-hasil pemikiran para tokoh Indonesia, yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Pancasila terbentuk dilatar belakangi oleh sikap serta kultural masyarakat yang menempati wilayah Indonesia sejak zaman dahulu. Oleh karena itu, Pancasila juga merupakan lambang atau jati diri dari bangsa Indonesia. Apa maksud dari Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti bahwa Pancasila dijadikan sebagai suatu pedoman bangsa Indonesia dalam berperilaku, bersikap kepada sesama manusia sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dalam berkehidupan bernegara. Next. Apa sajakah nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila? Terdapat 5 sila dalam Pancasila yang masing-masing sila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda-beda. Berikut penjelasannya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada seluruh rakyat Indonesia agar menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing dan memiliki sikap toleransi kepada rakyat yang berbeda kepercayaan dengan diri sendiri. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Memiliki makna bahwa setiap rakyat Indonesia harus memiliki hak serta kewajiban yang sama, serta menempatkan manusia sesuai dengan hak asasinya masing-masing. 3. Persatuan Indonesia. Sila ini memiliki makna bahwa setiap rakyat Indonesia harus bersatu padu, yang memiliki perbedaan ras, suku, warna kulit, agama, adat istiadat, dan juga bahasa. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini memiliki arti bahwa setiap lembaga pemerintahan harus melakukan musyawarah atau berdiskusi untuk mencapai suatu mufakat atau persetujuan atas dasar keinginan bersama. 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini memiliki makna bahwa setiap rakyat Indonesia haruslah memiliki derajat yang sama di depan hukum Indonesia, serta memiliki perlakuan yang baik serta adil di berbagai macam perbedaan bidang.
Lalu bagaimana cara penerapannya di kehidupan sehari-hari? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan pada sila ini bisa dilakukan dengan cara menjalankan ibadah sholat 5 waktu bagi penganut kepercayaan Islam, mengimani kitab Injil bagi penganut kepercayaan Kristen, menjalankan ibadah di pura bagi kepercayaan Hindu, dan menjalankan ibadah di wihara bagi kepercayaan Buddha, dan saling bertoleransi jika setiap agama memiliki setiap perayaan. Next. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan sila ini dapat dilakukan dengan cara memiliki sikap tolong-menolong kepada sesama manusia yang sedang menghadapi berbagai macam kesulitan. 3. Persatuan Indonesia. Sila ini dapat diterapkan dengan cara tidak memilih-milih teman dalam bergaul, cinta tanah air dengan cara menjaga persatuan atau tidak bertengkar apalagi berpecah antara satu dengan yang lainnya, mencintai produk Indonesia, dan lebih memajukan UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini dapat diterapkan dengan cara melakukan musyawarah dalam bentuk voting di kegiatan pemilu untuk mencapai suatu mufakat bagi kepentingan seluruh manusia. Next. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini dapat diterapkan dengan cara lembaga hukum tidak menerima suapan apapun dari terdakwa untuk mengurangi bahkan menghilangkan setiap hukuman yang seharusnya dijalankan. Terdakwa harus tetap diberikan hukuman yang sesuai dengan untuk menumbuhkan sikap jera terhadap hal buruk yang telah melanggar hukum sesuai pada Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Lalu bagaimana bentuk urgensinya? Bentuk urgensi atau hubungan Pancasila sebagai konsep dan dasar negara Indonesia adalah 1. Menjadi warga negara yang menjiwai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. 2. Para pejabat yang terdapat dalam sistem pemerintahan Indonesia dapat bersikap dan menjalankan tugas sesuai dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung dalam Pancasila. 3. Sebagai media pemersatu di setiap perbedaan yang ada pada rakyat Indonesia. Next. Contoh kasus yang berkaitan dengan konsep serta urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Menurut Yayasan Denny J.A., konflik Ambon, Maluku merupakan konflik terburuk yang terjadi di Indonesia setelah reformasi, di mana telah menghilangkan nyawa sekitar 10.000 orang. Diberitakan Kompas.com tanggal 19 bulan 1 2020, konflik Ambon berlangsung pada 1999 hingga 2003. Dalam konflik tersebut tercatat ribuan warga meninggal, ribuan rumah dan fasilitas umum termasuk tempat ibadah terbakar. Bahkan ratusan ribu warga harus meninggalkan rumahnya untuk mengungsi dan meninggalkan Maluku atas konflik tersebut. Konflik Ambon berlangsung selama 4 tahun. Konflik Ambon terjadi diakibatkan serangkaian kerusuhan yang dipicu oleh bentrokan antar warga di kota Ambon, Maluku, Indonesia tanggal 11 dan 12 September 2011. Dua kelompok massa saling melempar batu, memblokir jalan, dan merusak kendaraan di sejumlah titik di kota Ambon, serta sejumlah rumah warga dibakar. Dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan contoh pelanggaran Pancasila sila ketiga. Hal ini disebabkan karena seluruh masyarakat yang mendiami wilayah Indonesia pastilah memiliki berbagai macam budaya, agama, suku yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat yang memegang teguh Pancasila haruslah memahami dari setiap perbedaan itu dan saling menghargai satu sama lain. Sekian, maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Najwa. Ya, Najwa ini tenang, ya kan, suaranya lembut, presentasinya. Oke, Najwa waktu itu pernah WA Pak Febra ya? Tanya Pak Febra udah makan siang belum ya? Waktu itu ya? Bukan, Pak. Ya. Oh, bukan. Bukan. Waktu itu apa Najwa? Oh, mau ngirim makan siang ke Pak Febra, bukan? Bukan, Pak. Apa waktu itu? Saya waktu itu ngechat Bapak karena lupa absen. Oh, karena lupa absen.
Bapak kira mau Iya. apa kirim makan siang ke Pak Febra gitu. Oke. Semangat ya Najwa ya, jangan lupa lagi ya. Iya Bapak, terima kasih. Oke. Ini nggak kerasa ya, kita sudah jam 15:45 ya. Tadi kayaknya harusnya kita selesai pukul 14.40 ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Iya, Pak. Bapak. Siapa nambah Billy? Wah, saya lupa ini gara-gara Najwa barusan presentasi paling terakhir gitu ya. Ini gitu ya. Waduh. Oke, gimana? Mau lanjut? Cukup? Cukup, Bapak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Kenapa Randy? Kuotanya udah mau habis Randy ya? Iya Pak, udah ngeri nih Pak buat besok Pak. Oh gitu. Nanti Randy nggak bisa hubungi pacarnya ya Randy ya? Pak Febra yang dimarah nanti ya? Bener Pak. Oke. Ya sudah, untuk hari ini perkuliahan saya cukupkan. Terima kasih, Minggu Pak. depan kita UAS, tetap metodenya seperti ini. Jadi di minggu depan Anda siapkan lagi konsep materinya yang berbeda ditambah dengan kasusnya. Ya, jadi berbeda. Minggu kemarin temanya A, hari ini B, minggu depan C. Kan begitu. Ya, jadi beda-beda. Oke, bisa dipahami semua atau ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup? Cukup, Oke. Pak. Udah pada seneng semua ini, cukup. Tasya jangan menangis ya, Tasya ya. Nggak apa-apa ya, Tasya ya, jangan nangis ya. Gitu. Oke. Saya kira untuk pertemuan pada sore hari ini saya cukupkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Rame, kalau udah diakhiri rame. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Ya, sama-sama saya juga terima kasih. Arigato. Oke.